Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rosa dengan NIM B1B1222071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Bapak Alfaberiansyah, SIP, MIP. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai apa itu Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat dengan BPK. Yang pertama, apa sih Badan Pemeriksa Keuangan itu? Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau biasa disingkat BPKRI adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Nah, lalu anggota BPK sendiri dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Nah, anggota BPK sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua MA atau Mahkamah Agung. Kita memasuki pada sejarah BPK. Pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, pada tanggal 1 Januari 1945 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu, Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R. Surasno. Untuk memulai tugasnya, Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya tanggal 12 April 1947 nomor 94 strip 1 telah mengumumkan kepada semua instansi di wilayah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajiban dalam memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara. Untuk memeriksa, untuk sementara masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang dulu berlaku bagi pelaksanaan tugas Algemene Rekenkamer Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda, yaitu ICW dan IAR. Dalam penetapan Pemerintah nomor 6 tahun 1948 tanggal 6 November 1948, tepat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibu kotanya di Yogyakarta tetap mempunyai BPK sesuai pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketuanya diwakili oleh R. Kasiman, R. Kasirman, yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949. Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS, berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1945, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berkedudukan di Bogor, yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS. Sebagai ketua diangkat
R. Surasno mulai tanggal 31 Desember 1949 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor Algemene Rekenkamer pada masa pemerintah Netherlands Indies Civil Administration atau biasa disingkat dengan NICA. Dengan kembalinya bentuk negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD 1950 dan berkedudukan di Bogor, menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Personalia Dewan Pengawas Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Jogja dan dari Algemene Rekenkamer di Bogor. Lanjut, pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan berubah-ubah menjadi Dewan Pengawas Keuangan RIS, berdasarkan Konstitusi RIS, Dewan Pengawas Keuangan RI menurut UUDS 1950 kemudian kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun, landasan pelaksanaan kegiatan masih tetap menggunakan ICW dan IAR. Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambek Parama-Arta, dan di dalam ketetapan MPRS nomor 11 /MPRS 1960 serta resolusi MPRS nomor 1 /RES MPRS 1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963, LN Nomor 195 Tahun 1963, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Perpu Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Untuk mengganti Perpu tersebut, dikeluarkanlah UU Nomor 17 Tahun 1965 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden sebagai pemimpin besar revolusi memegang kekuasaan pemeriksa dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan keuangan negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. Akhirnya oleh MPRS dengan ketetapan nomor 10 MPRS 1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara, sehingga undang-undang yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan kedudukan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002
yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dengan dikeluarkan TAP MPR nomor 6 garis miring MPR garis miring 2002, yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara, dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Untuk lebih menetapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam Undang-Undang tahun 1945 telah diamandemen sebelum amandemen BPK RI hanya diatur dalam satu ayat pasal 23 ayat 5. Kemudian dalam perubahan ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri. Bab 7A dengan pasal 23E, 23F, dan 23G dengan 7 ayat. Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan. Selanjutnya kita memasuki tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kemudian wewenang BPK. Nah, Badan Pemeriksa Keuangan itu memiliki wewenang yang pertama, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Kemudian, meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, dan badan usaha milik daerah, serta lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukaan, dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan surat-surat bukti rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Kemudian menetapkan jenis dokumen. Nah, menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK. Kemudian menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintahan pusat atau pemerintah daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, menetapkan kode etik pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Lalu, menggunakan tenaga ahli atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Membina jabatan fungsional pemeriksa, memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan, dan memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat
atau pemerintah daerah. Kemudian keanggotaan BPK itu BPK mempunyai 9 orang anggota dengan susunan 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, kemudian 7 orang anggota. Anggota BPK itu memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya ada pengisian anggota BPK. Bagaimana sih pengisian anggota BPK itu? Nah, yang pertama itu wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, berdomisili di Indonesia. Yang keempat, memiliki integritas moral dan kejujuran. Yang kelima, setia terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang keenam, berpendidikan paling rendah S1 atau setara. Yang ketujuh, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Yang kesembilan, paling rendah berusia 35 tahun. Yang ke-10, paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Dan yang terakhir, yang ke-11, tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketua dan wakil ketua BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK dalam sidang anggota BPK dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya keanggotaan BPK oleh Presiden. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai pengisian anggota BPK, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih pemberhentian anggota BPK itu. Yang pertama, menurut pasal 18 ya, yang saya ambil dari pasal 18, itu ketua, wakil ketua, dan atau anggota BPK diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan keputusan Presiden atas usul BPK karena yang pertama karena meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua atau wakil ketua BPK. Selanjutnya telah berusia 67 tahun. Yang keempat itu telah berakhir masa jabatannya. Lalu yang terakhir, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, kesimpulan dari yang telah saya jelaskan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan BPK secara resmi pertama kali berdiri pada tanggal 1 Januari 1945. Pertama itu berkedudukan sementara di Magelang dengan dasar hukum berupa surat penetapan pemerintahan nomor 11/O/OEM tanggal 28 Desember 1946
tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS, berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1945, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan yang berkedudukan di Bogor. Kemudian dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUD 1950 dan berkedudukan di Bogor. Selanjutnya dengan adanya Dekret Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di dalam era reformasi sekarang ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, yaitu dikeluarkannya TAP MPR nomor 6 /MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. Itulah tadi sedikit penjelasan saya mengenai Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disingkat dengan BPK. Nah, apabila terdapat banyak sekali salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.